Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riga, mahasiswa dari STI Digi Business School, kelas BM2. Di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen kualitas yang temanya pengembangan produk. Jadi langsung aja ke intinya, yaitu ke materi. Pentingnya pengembangan produk. Pengembangan produk pada dasarnya adalah upaya perusahaan untuk senantiasa menciptakan produk baru, memperbaiki produk lama, atau memodifikasi produk agar selalu memenuhi tuntutan pasar dan selera pelanggan. Keinginan untuk melakukan pengembangan produk dan jasa sangat tergantung pada strategi bisnis yang diterapkan. Di sini ada 3 strategi, yaitu strategi biaya rendah, strategi segmentasi, strategi produk. Nah, di sini pengembangan produk tidak dapat dipisahkan dari konsep daur hidup produk. Produk yang didapat dikatakan selalu melalui tahap perencanaan, produksi, diterjunkan ke pasar, dan kemudian melewati siklus daur hidup produk, tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kematangan, tahap kejenuhan, lalu merosot dan mati. Konsep daur hidup produk menghadapkan produsen pada dua kemungkinan. Yang pertama, karena semua produk mengalami kemerosotan, produsen harus mengutamakan pengembangan produk yang baru untuk menggantikan produk yang lama. Yang kedua, produsen harus mengamati status daur hidup tiap produk mereka dan menyesuaikan strategi pemasaran dengan karakteristik dan tuntutan tiap tahap dalam konsep daur hidup. Nah, untuk selanjutnya di sini ada strategi pengembangan produk. Dalam era globalisasi, terdapat beberapa kecenderungan yang mungkin terjadi di bidang pengembangan produk, yaitu yang pertama, proses pengembangan produk yang lebih baik, lebih canggih, lebih berkualitas, lebih murah dibandingkan produk sebelumnya, sebagai akibat perubahan yang begitu cepat dalam bidang teknologi. Untuk kedua, pengembangan produk dalam era globalisasi dituntut untuk menjadi unggulan, baik dalam arti komparatif maupun daya saing. Kecenderungan tersebut perlu diantisipasi dengan melakukan strategi pengembangan. Produk yang melihat perspektif secara keseluruhan dapat menyusun strategi. Nah, pada berbagai tantangan antara lain, yang pertama, makin terbatasnya gagasan tentang produk baru. Yang kedua, pasar yang semakin terkotak-kotak. Yang ketiga, hambatan sosial dan peraturan pemerintah. Yang keempat, biaya pengembangan produk yang makin tinggi. Kelima, usia produk yang semakin tingkat untuk mengatasi tantangan tersebut serta mencegah kemungkinan terjadinya kegagalan. Strategi pengembangan produk baru harus dirumuskan dengan strategi pemasaran, perusahaan jangka panjang, dan bukan keputusan impulsif atau mendadak. Produk terdapat 4 macam pendekatan yang dapat ditempuh. Yang pertama, modifikasi bauran produk. Yang kedua, perluasan lini produk. Yang ketiga, penambah citra dan manfaat produk. Yang keempat, disertifikasi produk. Nah, lalu di sini ada selanjutnya tahapan pengembangan produk. Secara garis besar, prosedur pengembangan produk dan jasa terdiri atas tahapan seperti, yang pertama, pengembangan gagasan, kedua, penyaringan gagasan, ketiga, pengembangan uji konsep, keempat, analisis bisnis, kelima, pengembangan dan uji produk, keenam, strategi pemasaran produk, ketujuh, uji pasar, delapan, pengenalan pasar. Lalu di sini ada desain produk. Tuntutan untuk perubahan desain dapat dirasakan di mana-mana pada berbagai bidang, baik industri yang menghasilkan barang ataupun perusahaan jasa pelayanan. Desain yang baik seringkali identik dengan harga yang mahal, namun tujuan utama para desainer adalah berkomunikasi dengan banyak orang. Artinya, tidak ada keberatan bila produk dengan desain yang baik dan unik diproduksi dengan harga yang murah. Kegiatan penelitian dan pengembangan produk menjadi latar belakang untuk desain produk dan jasa pelayanan beserta spesifikasi kualitasnya. Tujuannya adalah menerjemahkan persyaratan pelanggan ke dalam bentuk yang lebih sesuai. Terlepas dari mana letak fungsi dan tanggung jawab desain produk perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut ya. Di sini ada 4: globalisasi konsumen, segmentasi pasar, kondisi pasar, dan teknologi. Desain produk berfungsi sebagai titik pertemuan logis untuk kualitas dan produktivitas. Apapun yang dilakukan untuk desain produk, hal terbaik adalah desain produk yang tetap berfokus pada kualitas. Lalu di sini ada desain ulang produk dan pelayanan. Desain ulang produk dan pelayanan adalah perencanaan ulang produk dan pelayanan untuk mendapatkan perbaikan dalam hal biaya, kualitas pelayanan, dapat kecepatan proses. Selain desain ulang produk, dapat diidentifikasi 3 jenis, yaitu perusahaan yang menghadapi masalah seperti harga yang ditetapkan perusahaan lebih tinggi daripada harga pesaing, pelayanan keberpelanggan begitu buruk sehingga pelayanan secara terbuka berencana mencetak habis-habisan. Nah, yang kedua, perusahaan yang belum mengalami kesulitan dalam memasarkan produk dan pelayanan, tetapi manajemen mempunyai pandangan yang jauh ke depan melihat masalah yang segera datang. Ketiga, perusahaan yang sedang berada dalam kondisi puncak kematangan produk dan pelayanan. Nah, ini contoh perusahaan tanpa desain ulang produk ya. Perusahaan Jepang yaitu Kopi Makar sulit meningkatkan penjualannya. Pemasaran alat penyedot kopi ini mengalami kegagalan karena ukuran yang terlalu besar tidak sesuai dengan dapur orang Jepang yang begitu kecil.
Nah, ini lalu ada contoh perusahaan yang mendesain ulang produk dengan pelayanan. Perusahaan Coca-Cola yang mendesain ulang di produk dikemasan dengan botol ukuran 2 liter. Tidak berlaku di pasaran karena refrigerator orang Spanyol pada umumnya lebih kecil. Lalu, si produk perusahaan Coca-Cola itu mendesain ulang dengan memperkecil ukuran botol, penjualan Coca-Cola dapat meningkat lebih pesat. Memperkecil ukuran, kedua tersebut berhasil meningkatkan di Spanyol. Lalu di sini ada langkah-langkah desain ulang produk. Alasan mengapa perusahaan perlu mendesain ulang produk dan pelayanan harus singkat, mudah dipahami, dan bersifat mendorong. Yang didorong oleh bukti langkah-langkah pertama, desain ulang produk dan pelayanan. Yang pertama, penetapan alasan dan penempatan visi. Manajemen puncak bertanggung jawab untuk berkomunikasikan penetapan alasan dan penempatan visi operasi kepada seluruh staf. Penyertaan konsultan luar dapat membantu dalam pertama ini karena konsultan tidak memiliki kepentingan pribadi sebagai pihak yang lebih objektif. Yang kedua, menentukan siapa yang melakukan desain ulang produk dan pelayanan. Penentuan keputusan siapa yang akan melakukan desain ulang, yaitu manajer operasi dari pemimpinan eksekutif perusahaan. Dapat ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab atas proses produk dan pelayanan. Yang ketiga, menentukan apa yang didesain ulang. Untuk menentukan apa yang didesain, yaitu ada 3 kriteria: kegagalan, proses pelayanan manakah yang paling jelek. Kedua, kepentingan, proses pelayanan manakah memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Ketiga, kelayakan, proses pelayanan ini manakah saat ini paling mudah untuk didesain ulang. Produk yang menyangkut untuk didesain yaitu sebagai bentuk, ukuran, fungsi, warna, kemudahan perawatan, identifikasi, dan pemahaman. Memahami produk proses yang akan didesain ulang, yaitu proses pelayanan adalah dibutuhkan pelanggan karena tujuan akhir desain ulang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi memahami berbeda dengan menganalisis ya. Memahami berarti memperhatikan tujuan-tujuan dan masalah produk dan pelanggan. Sini ada kunci keberhasilan mendesain ulang produk, yaitu memperbaiki produk dan pelayanan, bukan mengubahnya. Kedua, berikanlah fokus pada desain ulang produk dan pelayanan. Yang ketiga, buatlah batasan definisi masalah. Keempat, berikanlah secara penuh sumber daya yang diperlukan. Kelima, pilihlah pemimpin tim yang benar-benar memahami desain ulang. Keenam, buatlah desain ulang proses pelayanan tanpa menyakiti siapapun. Tujuh, mengukur waktu desain ulang. Buatlah desain ulang pada puncak agenda perusahaan. Di sini lalu ada analisis jalur kritis dalam pengembangan produk. Analisis jalur kritis adalah salah satu metode yang paling efektif pengendalian pengembangan desain produk baru. Penggunaan analisis jalur kritis menuntut manajer untuk melakukan perencanaan dalam menentukan waktu penyelesaian setiap kegiatan desain produk. Kesulitan yang timbul pada umumnya, jalur kritis adalah kesulitan untuk memprediksi waktu yang diperlukan untuk desain produk. Untuk mengatasi kesulitan manajer menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama, tentukan spesifikasi desain secara tepat dan serinci mungkin. Kedua, tentukan tanggal penyelesaian yang pasti dan masuk akal. Ketiga, uraikan yang sulit ditentukan waktu, penyesalan bagian kecil dan menggunakan pengalaman yang lalu sebagai pedoman. 4. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang tidak sulit dalam menentukan waktu kegiatan. Kelima, setelah perencanaan selesai, manajer harus membuat perencanaan penyelesaian kegiatan desain produk secara keseluruhan, pada umumnya berisi kegiatan sebagai berikut. Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua kegiatan dan pengembangan desain produk. Nah, lalu menentukan lama waktu setiap kegiatan yang telah diinventarisasi, lalu menentukan hubungan antara kegiatan dalam pengembangan dan desain produk. Nah, untuk presentasi ini sekian dari saya. Untuk mohon maaf apabila cara penyampaiannya kurang ngerti atau kurang pemahamannya kurang. Nah, saya tutup aja di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.